Beberapa masalah yang emang nguras tenaga dan juga perasaan. Dagangan itu ada nggak habis, bahkan udah basi, dimakannya sama aku sendiri gitu. Halo, perkenalkan kami dari Nutrilicious, yaitu usaha yang dibangun oleh kelompok 6 kelas kewirausahaan manajemen 3B yang bergerak di bidang food and beverage. Seperti namanya, Nutrilicious yang diambil dari kata nutrisi dan delicious yang bermakna bahwa produk makanan dan minuman yang kami jual itu lezat dan bergizi. Ada banyak produk yang kami jual, yaitu cemilan, nasi bakar, kimbap, spaghetti, es lumut, buko pandan, dan cuanki. Kenalin juga nih orang-orang hebat di balik Nutrilicious. Ada Tio, ketua kelompok kita. Orangnya fleksibel dan punya banyak ide. Ya, walaupun tingkahnya agak konyol sih. Ini Sukma, si rentenir, maksudnya tim finance yang super teliti dalam mengatur keuangan Nutrilicious. Ini Kainan, si paling satset pokoknya. Jago banget nawarin produk. Ya, walaupun kata orang-orang agak maksa sih. Ini Kezia, si tim kreatif yang baru terjun di dunia digital marketing. Tugas utamanya ya ambil dokumentasi dan publikasi seperti blog pada umumnya. Dan ini Sheila, si kalap yang jago masak. Dia juga produksi salah satu produk kita loh, yaitu keripik pangsit yang enak banget. Nah, penasaran kan cerita di balik Nutrilicious ini? Yuk, simak cerita dari tim kami. Kalau dari aku sendiri sebenarnya dukanya tuh kayak yang pernah dibilang juga ke Pak Furkon sebelumnya. Jadi kalau misalnya dagangan itu ada nggak habis, bahkan udah basi, dimakannya sama aku sendiri gitu. Tapi kalau sukanya tuh justru lebih banyak daripada dukanya. Contohnya kelasnya seru, terus kita juga bisa belajar cara jualan yang baik dan benar gitu. Cara nyari uang sih yang paling serunya ya. Kalau misalnya sukanya pastinya karena aku jadi dapet new experience yang sebelumnya belum pernah aku dapetin. Terus aku juga jadi punya tempat buat melakukan sesuatu lah gitu, karena aku emang pengen do something. Terus aku juga jadi pasti yang paling bikin seneng itu karena dapet cuan gitu. Kalau misalnya dukanya itu karena namanya juga berwirausaha, kita pasti sering kali nemuin hal-hal yang bikin ngehambat. Terus kayak kita jadi harus banyak muter otak. Terus juga seringkali kita kayak ngalamin ya namanya bukan rugi sih sebenarnya, lebih ke dagangan gak laku gitu. Nah itu dukanya. Kalau sukanya itu jadi berani untuk memulai sesuatu, yaitu wirausaha, karena yang dulunya tuh aku sempat mau buka wirausaha juga, tapi kayak masih ragu, masih belum berani memulai. Dan karena kelas kewirausahaan ini aku jadi bisa tahu caranya memulai wirausaha gitu. Kalau dukanya paling kalau misalnya kelas pagi itu kan biasanya jam 7:30, 8. Nah kalau dari kosan tuh kadang suka udah telat gitu, terus harus ngambil makanan kan karena kelompok kita reseller gitu. Jadi kadang suka bikin telat masuk kelasnya aja sih. Sukanya tuh kita dapat pengalaman yang baru gitu, kayak jadi tahu satu sama lain, sama dapat uang sih. Dukanya paling kita tuh bentrok sama kelas gitu, jadi bingung ngatur waktunya antara jualan sama kelas. Sukanya jelas kalau misalnya kita ke Wirus kita bisa dapat uang secara sendiri. Terus kalau misalnya dukanya banyak beberapa masalah yang emang nguras tenaga dan juga perasaan. Kalau pelajaran yang bisa diambil di kelas kewirus sih, yang jelas cara dagang yang baik dan benar ya. Maksudnya dengan planning yang tertata gitu, nggak asal dagang. Yang aku dapetin dari kelas kewirus ini ya udah pasti pengalaman, cuan. Terus aku juga jadi belajar banyak banget hal baru. Kayak aku tuh baru tahu kalau misalnya rasa di semua orang tuh gak sama, karena aku juga sempat produksi salah satu produk kita, dan jadi ya tahu aja gitu kalau misalnya menurut orang ini enak tapi menurut ini nggak enak, dan kita juga harus tetap bisa ngejaga konsistensi rasa, paling itu. Terus aku juga jadi belajar soal marketing di sosial media gitu ya, yang mana aku tuh sebelumnya belum punya basic sama sekali di digital marketing. Jadi ya aku tertuntut aja gitu buat belajar. Kita tuh dari pengalaman itu jadi best experience banget, karena yang sebelumnya tuh aku nggak pernah kayak jualan kayak gini. Terus jadi bisa jualan, apalagi bareng-bareng teman-teman, ke pasar bareng, beli bahan bareng. Jadi kayak seru sih, mantap. Pelajaran yang saya dapat jadi kita tuh tahu gitu gimana caranya jualan gitu, terus gitu kayak pokoknya banyak deh.
Selain jualan, kita juga belajar banyak hal. Salah satunya adalah manajemen waktu, manajemen rasa, dan juga manajemen tenaga. Profit. Mantap. Rich. Jaya. Cuan!